Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Video ini direkam menggunakan Google Pixel 7, sekalian ngetes di Full HD 30 fps. Oke, ini adalah isu yang lagi lumayan rame. Google Pixel karena imbas dari iPhone 16 ya. Bukan imbas sih, sebenarnya ini lebih kepada untuk menertibkan saja HP-HP yang beredar di Indonesia. Ini sebenarnya langkah yang baik, langkah yang bagus ya untuk pasar gadget atau pasar ponsel di Indonesia terutama ya. Jadi iPhone 16 itu mengalami banned karena dari pihak Apple-nya tidak memenuhi syarat untuk TKDN, jadi tidak invest dengan nominal yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, pada akhirnya iPhone 16 sampai saat ini belum bisa untuk masuk secara resmi seperti biasanya dijual melalui e-box, Digimap, dan Era Jaya atau Erafone ataupun Blibli ya. Jadi untuk yang ada di Indonesia saat ini rata-rata adalah unit yang dibeli dari luar negeri lalu dibayarkan unitnya melalui bea cukai. Ya, untuk saat ini begitu. Nah, ini imbas juga ke Google Pixel. Efek yang terasa itu adalah ketika teman-teman mungkin saat ini ya, kalau nyari di marketplace, kata kunci Google Pixel itu agak sulit. Atau misalnya kalian mau posting jualan Google Pixel, entah mungkin di toko oranye atau toko hijau, nah itu akan mengalami peringatan. Nah ini contohnya di grup lagi rame ya. Ini postingan lagi yang jual. Google Pixel 3a telah dihapus karena permintaan dari pihak berwenang atas pelanggaran ketentuan pemerintah yang berlaku. Nah ini juga ada yang dari Gmail ya. Mungkin notif dari barang yang sudah dipasang di keranjangnya ya, atau ini dia jualan, produkmu telah dihapus, hai pas. Ya pokoknya inilah ya. Jadi di sini diskusinya kalau teman-teman mau ikutin aja ya di Google Pixel Indonesia. Nah, jadi cukup ramai. Nah, saya coba nih nyari dengan kata kunci seperti biasanya Google Pixel. Sebenarnya untuk unitnya masih ada ya. Cuman yang menarik adalah misalnya kayak ini nih contoh, Google O-nya itu diganti angka 0. Google Pixel 7 Pro. Nah, tapi O-nya ini diganti pakai angka 0. Atau menghilangkan kata Google cuma Pixel 6a misalnya gitu. Ini terlepas dari tokonya mana ya, toko siapapun ya. Nah kalau yang masih bisa tuh yang aksesoris kayak gini nih. Ini aja dikasih spasi nih, Go Ogle Pixel 7. Ya ini fenomena yang lagi ramai. Buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu atau sekarang lagi mau cari Google Pixel, ya kondisinya saat ini seperti itu. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah akan berdampak ke pixel-pixel yang sudah kita beli, sudah kita pakai, dan bagaimana dengan unit-unit yang misalnya teman-teman beli di luar negeri, dia udah bayar pajak, apakah itu juga akan terkena imbasnya? Kalau dibaca beritanya sih sebenarnya itu aman ya, kalau misalnya teman-teman hand carry ya istilahnya, pergi misalnya ke Singapura, beli di sana, lalu pulang ke Indonesia, ketika di bandara udah langsung diregis emailnya. Secara teknis itu udah memenuhi syarat dan itu bisa dipakai. Harusnya normal ya, harusnya bisa dipakai selamanya karena kalau kita cek di websitenya Bea Cukai itu sudah terdaftar dan sinyalnya harusnya aman untuk dipakai seperti HP-HP normal pada umumnya. Nah, tapi bagaimana dengan unit-unit yang beredar yang saat ini kita tahu lah ya, unit istilah rewrite dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau ngikutin di grup belum ada sih kayaknya, kayak misalnya nih Pixel, punya saya Pixel 7, dia pakai IMEI, mungkin IMEI iPhone ya. Nah, metode yang kayak gitu apakah juga akan terdeteksi oleh sistem atau enggak? Untuk saat ini belum ada informasi ya, jadi kita tunggu aja apakah nanti unit saya juga akan kena imbasnya. Ini juga ke harga nih, imbasnya panjang ini ya, jadi apakah harganya bakal digoreng atau tetap untuk seri rewrite? Nah, sebenarnya ini bisa saja digoreng itu istilahnya begini, misalnya nih untuk saat ini kan harga Pixel masih segitu-segitu aja ya, misalnya Pixel 6 itu di angka 3, sekian bergantung kondisi, misalnya Pixel 5 di angka 2,5, 2,6 gitu ya bergantung dengan kondisi. Bisa saja gorengannya itu adalah begini, misalnya saya sebagai pembeli, wah saya nggak mau beli Pixel, resikonya terlalu besar. Nah mungkin karena penjual kan juga barangnya harus keluar nih, harus cepat-cepat terjual, maka bisa jadi harganya diturunkan cukup drastis ya. Karena mungkin peminatnya mulai kurang, risikonya juga kalau yang mau beli itu terlalu tinggi, sehingga unit pixelnya mungkin jadi
kurang peminat dan kurang laku, maka bisa aja gorengannya isu-isu tersebut membuat harga pixel jadi turun. Tapi juga bisa sebaliknya, ini yang punya pixel yang udah dipakai, mungkin di keep ya, ditahan ketika nanti udah nemuin metode atau udah ada kayak tumbalnya untuk mengetahui celahnya di mana sih. Nah, biasanya itu kayak gitu. Ya, semoga aja ke depan semakin baik ya. Ini mengingatkan kembali kita di 2019 sih sebenarnya. Dulu kan HP Google Pixel di sebelum tahun 2019 ya itu masih ya beli-beli aja, walaupun itu limbah atau apa tuh beli aja, dipakai sinyal nggak ada masalah. Tapi pada kemudian hari sinyalnya tuh karena ada aturan ya, aturannya harus terdaftar di Kemenperin, harus terdaftar di Bea Cukai, maka terblokir tuh IMEI-nya. Tapi pada akhirnya nemu juga tuh teknisi-teknisi Indonesia emang keren sih ya, bisa nemuin bagaimana cara mengatasi itu. Akhirnya metode rewrite muncul, atau juga ada yang metode pakai unblock IMEI, semacam itulah intinya. Selalu ada hal-hal yang kemudian menjadi solusi di kemudian hari ya, setelah ada problem ini. Bukan problem sebenarnya, tapi buat ngakalin itu ya, buat ngakalin suatu celah lah intinya. Selalu ada metode-metodenya ya, tapi itu ya bergantung dari kita sih masing-masing ya. Sebisa mungkin ya beli apa yang resmi. Misalnya nih, bagaimana pendapat saya tentang hal ini? Kalau saya sih nggak terlalu ambil pusing ya. Misalnya pun nanti Google Pixel emang punya saya yang rewrite ini nggak bisa dipakai sama sekali karena mungkin serial number atau ID-nya kan tetap sama ya, tetap terdeteksi Google Pixel walaupun dia IMEI-nya udah ganti. Bisa aja tuh nanti tetap dimatiin walaupun itu unit rewrite. Itu hanya dugaan sementara ya. Nah, ya udah nanti dipakai aja unitnya. Saya udah menyiapkan ini. Ini MIUI ya, tapi selain itu juga saya akan beli mungkin X flagship ya. Saya pasti akan nyobain beberapa HP yang mungkin dulunya lumayan mahal, kayak misalnya Asus Zenfone ya. Zenfone 8, 9 itu juga menarik sebenarnya. Harganya juga nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Mungkin nanti sekitar tahun depan ya 2025 udah mulai di angka 4,5, 5 ya bergantung dengan kondisi. Cuman kalau saya lihat-lihat di marketplace itu karena unitnya cukup langka ya kayaknya, jadi harganya benar-benar gapnya tuh terlalu jauh dari penjual satu dengan penjual lainnya. Kita cek lagi nih Google Pixel, udah diganti semua ini ya, cuma Pixel atau O-nya diganti 0 ya. Jadi tapi masih ada, kalau misalnya aksesoris masih sama sih, ini GOG LE. Jadi ya udahlah, pinter-pinter yang jualan ya, semoga kalian baik-baik saja dengan semua ini. Suatu saat pasti akan terjadi hal seperti ini ya, karena mau nggak mau kalau misalnya Google memang mau invest di Indonesia ya tentu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin dia sadar diri sebenarnya. Kalau menurut saya speknya Google itu menurut saya masih agak sulit bersaing dengan HP-HP yang beredar resmi saat ini ya, karena kan kalau kita tahu skornya Pixel 9 aja untuk Antutu lah yang kita jadi patokan selama ini, itu kalah jauh dengan yang harganya jauh lebih murah daripada itu. Ya sementara user kita itu, user ponsel di Indonesia lebih mementingkan hal itu, performa pokoknya nomor satu, sisanya ya nanti dituntut diakalin gimana lah caranya, misalnya kameranya pakaiin Gcam lah atau apa gitu ya. Tapi yang penting buat gaming rata-rata pasarnya masih seperti itu. Kalau yang mau ngambil kamera ya dia pasti akan ambil yang gamingnya biasa aja atau yang lebih merata untuk performanya. Nah, sementara Google Pixel kan agak sulit bersaing di sektor itu. Jadi ya semoga aja ada hal yang bisa lebih baik ya solusinya ke depan. Terima kasih teman-teman, semoga video singkat ini memberikan informasi tambahan untuk situasi Google Pixel saat ini. Buat teman-teman yang mau masuk ke Google Pixel, mau nyobain, ataupun buat teman-teman yang lagi dilema apakah aman atau enggak Pixel saya ya, kurang lebih pendapat saya seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.